Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Putumita Aryasita, NIM 1717051225 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punya pada Pura dan Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak IGD Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku dosen pembimbing utama saya, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEAKMSA selaku dosen pembimbing pendamping saya, dan Bapak Dr. Ananta Wikramatungga Atwanja, SEMSIAK selaku dosen penelaah saya. Baik, yang pertama saya akan memaparkan latar belakang penelitian. Setiap organisasi pasti membutuhkan dana untuk menjalankan setiap kegiatannya. Mutakin tahun 2016 dalam penelitiannya mengatakan bahwa dana sering disebut juga dengan kas. Kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan, dan operasi kebutuhan sehari-hari. Muhtadi tahun 2020 juga berpandangan bahwa dana merupakan bentuk aktivitas yang paling liquid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi. Sumber dana berasal dari dalam dan dari luar. Sumber dana dari dalam merupakan sumber dana yang berasal dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sedangkan sumber dana dari luar merupakan dana yang berasal dari luar organisasi, seperti contohnya para donatur dari perusahaan lain. Dalam penelitian UNFAH tahun 2018 menambahkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan dana, para donatur biasanya mensyaratkan adanya suatu pelaporan. Hal tersebut dirasa penting karena di masa sekarang sering terjadi kasus penyelewengan dana dari donatur suatu organisasi, seperti kemungkinan terjadi korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi. Seperti yang dilansir dari detik.com tentang dugaan kasus penyelewengan dana donasi yang dianggap kurang akuntabel sehingga membuat para donatur harus lebih berhati-hati. Fitria tahun 2017 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kasus seperti yang disebutkan tadi dihadapi juga oleh organisasi nirlaba, seperti organisasi keagamaan. Hal itu juga dibuktikan dengan laporan 2012 Marquardt tentang penggelapan di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa organisasi keagamaan memiliki sekitar 1/8 dari 10 insiden penggelapan utama. Skandal ini telah menunjukkan organisasi keagamaan kurang akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Maka dari itu, untuk meminimalisir penyelewengan dana dari donatur tersebut, prinsip Good Corporate Governance atau GCG harus diberikan perhatian lebih. Dalam United Nations Development Program atau UNDP tahun 1997 memberikan panduan prinsip pelaksanaan GCG yang meliputi participation, rule of law, transparansi, responsive, consensus orientation, equity, efficiency, and effectiveness, accountability, dan strategic vision. Dari prinsip-prinsip tersebut, mewujudkan GCG dapat diartikan sebagai terciptanya sebuah layanan publik atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pelaksanaan satu prinsip GCG, yaitu akuntabilitas. Karena akuntabilitas adalah satu prinsip GCG yang paling signifikan dalam mempengaruhi ada tidaknya suatu penyelewengan dana dalam organisasi tersebut. Dalam penelitian Hidayah dan Wijayanti tahun 2017 juga mengatakan bahwa akuntabilitas adalah tindakan prinsip keterbukaan pemimpin atau suatu pemerintahan untuk menjelaskan kinerja, melaporkan segala kegiatan, khususnya pada bidang laporan keuangan, sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan segala proses perencanaan, pelaksanaan, bukan hanya kepada pihak yang berwajib, namun juga kepada masyarakat.
Laila tahun 2018 juga menambahkan bahwa pertanggungjawaban tersebut akan menjadi bahan evaluasi suatu lembaga dalam melakukan kegiatan. Tak hanya organisasi profit, organisasi nirlaba juga seperti organisasi keagamaan harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Salah satu contoh organisasi keagamaan yaitu Pura. Pura sebagai organisasi keagamaan yang mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat untuk menerima serta mengelola dana dari luar yang sering disebut dengan dana punia. Wati tahun 2017 dalam penelitiannya mengatakan bahwa Pura merupakan salah satu organisasi non-pemerintahan dan organisasi di bidang keagamaan yang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana, dan Mandari tahun 2017 menambahkan bahwa sumber pendapatan Pura diperoleh dari dana punya, sumbangan, dan dana sesari. Dana inilah yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti piodalan dan kegiatan keagamaan lainnya. Salah satu pura yang ada di Bali yaitu Pura Dang Kahyangan Jati yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Jadi pura ini merupakan pura yang sangat bersejarah yang dibangun untuk mengenang jasa para pemimpin umat Hindu yang datang ke Bali. Salah satunya yaitu Dang Hyang Nirate. Sebagai salah satu organisasi nirlaba yang memiliki tujuan yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba, jadi Pura Dang Kahyangan Jati juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dananya. Di Pura Dang Kahyangan Jati terdapat organisasi yang disebut dengan nama Pengempon atau Samania. Jadi Pengempon ini adalah kelompok masyarakat yang mendapat tugas atau ngayah untuk menyelenggarakan atau mengerjakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan tempat suci atau pura. Salah satu tugas dari Pengempon ini adalah mengelola keuangan pura, khususnya dana punia, agar dana yang disumbangkan oleh masyarakat kepada pura bisa diketahui oleh penyumbang sebagaimana mestinya. Pura Dang Kahyangan Jati diempon atau diampu oleh 4 desa, yaitu Desa Pusa Agung, Desa Lalateng, Desa Tegal Badeng Timur, dan Desa Tegal Badeng Barat. Dari masing-masing desa tersebut akan dipilih 4 orang sebagai perwakilan yang nantinya tergabung ke dalam struktur organisasi kepengurusan pura yang dinamakan Samania Tri Dharma Jati. Di dalam organisasi tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya yang bertugas di masing-masing bidang, seperti bidang perahyangan, bidang pawongan, dan bidang palemahan. Berdasarkan observasi data yang penulis dapatkan mengenai dana punia pura tersebut adalah sebesar 89.807.358 per 31 Desember tahun 2020. Dana tersebut didapatkan dari bunga tabungan LPD, kotak punia, sumbangan dari Pemeda, bantuan dari provinsi, dan lain-lain. Jadi dana tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan pembangunan pura, biaya rapat samania, membeli sarana prasarana, persembahyangan, pembayaran listrik pula, pembelian banten upakara, konsumsi upacara pecaruan, dan lain-lain. Jadi bukan dana yang kecil, maka perlunya pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaannya. Jadi Pura Dang Kahyangan Jati memiliki keunikan tersendiri, yaitu sistem pengelolaan keuangannya di mana dana sesari dibagi rata dengan pemangku yang bertugas di hari itu, sedangkan dana punia dan sumbangan dikelola sepenuhnya oleh pengurus pura. Berbeda dengan pura-pura lainnya yang menggunakan sistem gabung dan pembagian dengan persentase hasil. Selain itu, keunikan dari Pura Jati sendiri adalah memiliki lokasi yang dikelilingi oleh pohon kayu jati yang tinggi dan besar, di mana dalam batang pohon jati tersebut selalu mengeluarkan air yang dijadikan tirta untuk para pemeda yang tampil di Pura Jati tersebut. Jadi maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pada pengelolaan dana punianya. Karena bukan jumlah dana yang kecil, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik di dalamnya. Karena pengelolaan keuangan khususnya dana punia dan sumbangan keagamaan haruslah memasukkan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, seperti peristiwa yang ditemui di lapangan, pencatatan keuangan yang disajikan oleh pengurus Pura Dang Kahyangan Jati dengan format yang masih sangat sederhana, namun selama ini belum pernah ditemui masalah
yang mengganggu kelangsungan dari Pura dan Kahyangan Jati, baik dari segi operasional maupun program-program kerja yang dilakukan oleh pengurus Pura. Hal ini menjadi menarik diteliti karena suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem pengelolaan yang baik pula. Sejalan dengan penelitian dari Mahendra tahun 2017 yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mampu merubah pemahaman setiap organisasi bahwa sistem pengelolaan bukan sekedar tanggung jawab seseorang bendahara saja, namun tanggung jawab bersama sebagai satu kesatuan dalam organisasi. Dengan diterapkan sistem pengelolaan yang akuntabel dan peran aktif dari setiap komponen, tentu merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi organisasi agar tetap bertahan dan berkesinambungan, serta tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola keuangan Pura. Khususnya, maka dari itu, peneliti menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan agar nanti hasilnya dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya para pemuda yang hendak berdana punya. Dari latar belakang permasalahan ini, peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia pada Pura dan Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya memfokuskan pada prinsip akuntabilitas dalam organisasi keagamaan khususnya Pura dan Kahyangan Jati dengan memperhatikan sumber dana dari luar yaitu dana punia. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana punia pada Pura dan Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana punia pada Pura dan Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual kepada peneliti lainnya bahwa dalam pengelolaan dana punia juga memerlukan akuntabilitas. Dan manfaat praktisnya yaitu bagi pengurus Pura, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam melakukan serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang akuntabilitas pengelolaan dana punia Pura ataupun yang mengelola keuangan Pura dan Kahyangan Jati, Jembrana, Bali. Sedangkan bagi pengempon, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana punia pada Pura dan Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Dan bagi pemeda atau masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana punia pada Pura dan Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Baik, selanjutnya kita ke kajian teori. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori keagenan, pengertian Pura, pengertian akuntabilitas, pengertian pengelolaan dana, dan pengertian dana punia. Arifah tahun 2012 mengatakan dalam penelitiannya bahwa dalam keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberi wewenang atau kekuasaan disebut prinsipal, dan yang menerima kewenangan disebut agen. Apabila dikaitkan dengan teori keagenan, maka dalam penelitian ini, pihak pengempon atau samania sebagai agen yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk mengelola dana punia yang ada di Pura, dan masyarakat umum sebagai pihak prinsipal. Namun menurut Mardiasmo, pertanggungjawaban vertikal di Pura bukan lagi bertanggung jawab antara atasan dan bawahan, namun bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena organisasi di Pura ini merupakan organisasi sakral yang erat kaitannya antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ke pengertian Pura. Pengertian Pura dalam penelitian Fauzi tahun 2019 mengartikan Pura sebagai benteng, kubu, istana, kerajaan atau puri yang dijadikan tempat pemujaan ide Sang Hyang Widiwasa. Terdapat beberapa macam pura berdasarkan karakter atau sifat kekhasannya, yaitu pura umum, pura teritorial, pura fungsional, dan pura kawitan. Selanjutnya ke akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya dalam hal pengelolaan dan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepadanya.
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang Mardiasmo tahun 2018 menjelaskan terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran, proses, program, dan kebijakan. Selanjutnya ke pengelolaan dana. Menurut Saputi tahun 2020 dalam penelitiannya mengartikan pengelolaan sebagai penyelenggara atau pengurus proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Selanjutnya ke dana punya, diartikan sebagai pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Dana punya sendiri digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan serada dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dapat membangun sikap peduli terhadap sesama manusia. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian saya adalah sebagai berikut. Adapun penelitian dari Wati dan kawan-kawan tahun 2017 yang menghasilkan bahwa Pura Desa Banyuning mengambil kebijakan menaikkan tarif untuk mendapatkan pemasukan yang lebih banyak dan transaksi yang tidak rutin dan jumlahnya kecil sehingga tidak diperlukannya laporan keuangan yang mendetail. Selanjutnya ada penelitian dari Sulistiani tahun 2017 yang menghasilkan bahwa pengelolaan dana punia pada Dadia Perbali sudah akuntabel dan transparan, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada penelitian Dewi dan kawan-kawan tahun 2015 yang menghasilkan bahwa Dadia Pundo Sedahan tidak membuat laporan keuangan dikarenakan transaksi yang tidak rutin dan lingkup organisasi yang kecil, namun tetap melaporkan keuangan yang sederhana dengan cara menempel pada papan pengumuman. Ini ada penelitian dari Mahendra tahun 2018 yang menghasilkan Pura Ponjok Batu sudah membuat laporan pertanggungjawaban serta melaporkan pada saat rapat pemangku setiap bulan dan melaporkan ke kecamatan. Selanjutnya ada Meningsi dan Atmaja tahun 2020 yang menghasilkan bahwa sistem pengelolaan dana punia di Pura Dalam menggunakan sistem yang sangat sederhana namun dengan alur yang jelas dan dilakukan oleh pengurus Pura. Pengurus Pura juga sudah memahami betul prinsip-prinsip dari akuntabilitas. Selanjutnya ada Riani dan kawan-kawan tahun 2017 yang menghasilkan bahwa sumber pemasukan reguler Dadia berasal dari keturunan dari warga Dadia dan non-reguler dari dana punia dan sesari. Dadia ini tidak membuat laporan keuangan dikarenakan kompetensi warga Dadia yang kurang dan transaksi tidak rutin terjadi serta lingkup organisasi yang kecil, namun tetap melaporkan keuangan Dadia dengan cara menempel pada papan pengumuman. Selanjutnya ada Mandarin tahun 2017 yang menghasilkan proses pengelolaan keuangan Pura sudah cukup baik yang dilakukan oleh prajurut Pura dengan melibatkan prajurit desa dan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan diperiksa oleh prajurit desa serta laporan lisan yang akan disampaikan pada saat sangkepan atau rapat. Baik, selanjutnya kita ke model penelitian. Jadi, berawal dari tujuan penelitian ini yaitu mengungkap akuntabilitas pengelolaan dana punia pada Pura dan Kahyangan Jati, Kabupaten Jemberana, Bali. Selanjutnya, mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana punia dan mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana punia pada Pura dan Kahyangan Jati sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Baik, selanjutnya kita ke metode penelitian. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini adalah pengurus inti Pura, seperti Kalian Pura dan Bendahara Pura, pemangku, dan masyarakat pengempon. Lokasi penelitian terletak di Pura dan Kahyangan Jati yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer di sini adalah informan seperti Kalian Pura, Bendahara Pura, pemangku, dan masyarakat pengempon. Dikarenakan Kalian Pura sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan yang ada di Pura, sedangkan Bendahara sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Pura, pemangku sebagai orang yang terlibat di dalam kegiatan Pura, namun tidak memiliki hak untuk lebih dalam pengelolaan keuangan Pura, dan masyarakat pengempon sebagai orang yang tidak terlibat dalam pengelolaan dana, namun memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesucian dan kelestarian Pura. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen seperti catatan laporan keuangan, LPJ, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan 3 tahap, yaitu wawancara seperti turun langsung ke lapangan dan bertatap muka langsung dengan subjek penelitian,
observasi seperti ikut merasakan peristiwa atau kejadian secara langsung, dan dokumentasi seperti mengkaji dokumen-dokumen yang tersedia, contohnya catatan laporan keuangan pura. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Dan pengujian keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yang berarti membandingkan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah dari Pura Dang Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Berawal dari Dang Hyang Dwijendra atau yang juga dikenal dengan Dang Hyang Nirate atau Bedanda Sakti Wawurauh, meninggalkan Belambangan menuju Bali menyeberangi Segara Rupa. Beliau datang ke Bali dalam rangka Dharma Yatra untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Dalam penyeberangan tersebut, Dang Hyang Nirate menaiki waluh yang isinya sudah dibuang, sedangkan istri dan putra-putri beliau naik perahu tradisional atau jukung yang bocor. Karena kesucian beliau, perjalanan ini tidak menemui hambatan. Rombongan ini mendarat di pantai Purancak, Jembrana, dan dalam perjalanan itu, beliau menemukan seekor naga raksasa yang sangat besar dan memenuhi jalan. Dang Hyang Dwijendra pun masuk ke mulut naga ini dan menemukan bunga teratai. Kejadian aneh pun terjadi, tubuh beliau menjadi hitam legam, istri dan putra-putri beliau lari tunggang langgang. Perjalanan lalu dilanjutkan dengan menyisir hutan, dan dalam perjalanan itu beliau beristirahat di bawah sebatang pohon. Kemudian tongkat yang beliau bawa itu ditancapkan dan di dekat beliau duduk, dan di tempat itulah kini berdiri sebuah pura yang dibangun untuk menghormati jasa-jasa Dang Hyang Dwijendra. Jadi pura ini diberi nama Pura Dang Kahyangan Jati. Baik, selanjutnya kita ke sejarah terbentuknya Pengempon. Awal mula sebelum terbentuknya Pengempon yaitu berawal dari Pura Dang Kahyangan Jati yang disungsung atau disembah oleh para petani dan nelayan yang berada di sekitar pura tersebut. Pura Dang Kahyangan Jati ini hanya diempon oleh desa yang berlokasi tepat bersebelahan dengan lokasi pura, yaitu Desa Tegal Badeng Bali, yang sekarang sudah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Desa Tegal Badeng Barat dan Desa Tegal Badeng Timur. Kemudian pada tahun 1992 masuklah Desa Lelatang yang lokasinya juga berdekatan dengan lokasi pura. Dan pada tahun 2019 setelah adanya pembagian wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana, maka Desa Pusa Agung masuk ke bagian wilayah Kecamatan Negara. Maka dari itu pula, pada tahun 2019 Desa Pusa Agung ikut tergabung ke dalam Pengempon Pura Dang Kahyangan Jati. Hingga saat ini jumlah krama Pengempon Pura Dang Kahyangan Jati berkisar 3.500 kakak. Jadi pengempon itu adalah kelompok masyarakat yang mendapatkan tugas atau ngayah untuk menyelenggarakan atau mengerjakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan tempat suci atau pura. Dari keempat desa tersebut diambil perwakilan 4 orang per desa untuk dijadikan sebagai pengurus. Jadi pengurus pura pada Pura Dang Kahyangan Jati ini diberi nama Samania Tri Dharma Jati. Dan selanjutnya kita ke struktur organisasi pengurus Pura Dang Kahyangan Jati. Struktur pengurus organisasi di Pura Dang Kahyangan Jati ini terdiri dari ketua pura yang bertugas sebagai penanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan di pura. Wakil ketua pura bertugas sebagai pendamping ketua dalam melakukan kegiatan. Sekretaris pura bertugas mencatat segala jenis keperluan pura baik dari jadwal rapat, pembuatan surat-surat, dan segala jenis keperluan administrasi pura. Bendahara pura bertugas sebagai penanggung jawab segala bentuk pengelolaan keuangan pura. Bagian perahyangan bertugas sebagai penanggung jawab dalam segala kegiatan feodalan pura. Bagian pawongan bertugas sebagai penanggung jawab dalam segala urusan kegiatan krama, baik ngayah hingga pecalang. Dan bagian pelemahan bertugas sebagai penanggung jawab segala bentuk pembangunan pura, baik kebersihan maupun kelestarian pura. Baik, selanjutnya kita ke sumber pendanaan pura. Jadi berdasarkan hasil wawancara saya bersama Bapak Astika selaku koordinator bagian perahyangan, bahwa pada awal terbentuknya Pengempon sekitar tahun 1992, Pura Dang Kahyangan Jati ini memungut yang namanya iuran wajib bagi masyarakat desa Pengempon.
Namun, pada saat itu sering terjadi konflik atau masalah yang dikarenakan tidak adilnya dana iuran yang diperoleh, di mana desa A masyarakatnya yang paling banyak namun paling sedikit menyetor iuran, dan desa B yang masyarakatnya yang paling sedikit merasa keberatan. Hingga saatnya pada tahun 2008, iuran wajib tersebut diberhentikan. Jadi semenjak tahun 2008 hingga sekarang, pendapatan pura murni dari dana punia dari Pemeda dan sumbangan dari pemerintah. Jadi berdasarkan hasil wawancara saya bersama Bapak Iwayan Subawo selaku Kelian Pura, bahwa sistem pengelolaan dana punia pura melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan, di mana dana punia yang terkumpul di dalam kotak punia dikeluarkan dan disaksikan oleh pengurus inti pura, bendesa keempat desa pengempon, dan satu pemangku. Yang kedua yaitu pencatatan, di mana setelah dihitung oleh bendahara, kemudian dilakukan pencatatan yang dicatat pada buku catatan dana punia, kemudian dicatat kembali pada buku rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran dana pura. Yang ketiga yaitu pelaporan, di mana hasil dana punia ini akan dilaporkan pada rapat piodalan atau rapat LPJ yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada akhir tahun atau awal bulan Januari. Dikarenakan organisasi ini merupakan organisasi di bidang keagamaan, di mana sangat mempercayai dengan keikutsertaan Tuhan Yang Maha Esa. Maka pada saat rapat tersebut juga dilakukan dengan berpedoman pada ajaran Tri Upasaksi, di mana terdapat Dewa Saksi, Tuhan Yang Maha Esa, Manusia Saksi yaitu pengurus inti pura, bendesa, dan pemangku, serta Buta Saksi atau kekuatan energi yang tidak terlihat oleh mata. Jadi pengamalan ajaran ini ditandai dengan adanya banten pejati pada saat rapat diadakan. Baik, selanjutnya kita ke laporan arus kas dana punia Pura dan Kahyangan Jati Kabupaten Jembrana. Jadi di tabel kita bisa lihat rekapan total pendapatan dana punia selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Jadi pendapatan pura ini murni berasal dari dana punia dan sumbangan dari pemerintah, tanpa adanya iuran wajib dari masyarakat pengempon. Jadi selama iuran wajib tersebut diberhentikan, syukurnya semua kebutuhan pura selalu terpenuhi dan tidak pernah kekurangan. Jadi penjelasan tersebut dijelaskan langsung oleh Bapak Ikomang Sutama selaku Ketua Pura periode 2016 sampai 2020, dan beliau juga mengatakan jika nantinya keuangan Pura mengalami penurunan sehingga kebutuhan Pura tidak terpenuhi, maka akan dilakukan paruman atau rapat bersama keempat desa pengempon untuk membahas langkah apa yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi menurut Mardiasmo terdiri dari dua macam akuntabilitas publik, yaitu vertikal dan horizontal. Dari hasil wawancara saya bersama Bapak Iwayan Subawo selaku Kelian Pura mengatakan bahwa akuntabilitas di Pura ini termasuk ke akuntabilitas horizontal, di mana bertanggung jawab terhadap masyarakat luas, di mana pengurus Pura rutin mengadakan rapat LPJ pada akhir tahun atau awal bulan Januari. Dan selain itu, akuntabilitas pengelolaan dana punia Pura pada dan Kahyangan Jati juga mencakup ke dalam 4 dimensi menurut sudut pandang Aylward tahun 1993 yang terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Adapun implikasi penelitian dari penelitian ini yaitu teoritisnya berdasarkan teori keagenan dikatakan bahwa pengelolaan dana yang akuntabel bisa diwujudkan menggunakan prinsip pertanggungjawaban vertikal, yaitu adanya pertanggungjawaban antara atasan dan bawahan. Namun berdasarkan penemuan di lapangan bahwa pengelolaan dana yang akuntabel dapat diwujudkan juga dengan prinsip pertanggungjawaban horizontal, di mana tidak hanya keberadaan atasan dan bawahan, namun pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Dikarenakan objek pada penelitian ini menyangkut organisasi keagamaan yang dimana berhubungan langsung antara individu dengan Tuhan, maka bisa dikatakan bahwa organisasi ini sakral dan percaya akan adanya karma pala. Atasan yang dimaksud di sini bukan lagi tentang ketua,
namun bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun implikasi praktisnya, yaitu Pura Dan Kahyangan Jati ini telah melakukan sistem pengelolaan dana punia yang akuntabel. Jadi penelitian ini bermanfaat untuk organisasi-organisasi, khususnya organisasi nirlaba, untuk tetap melakukan tugas dengan sikap kejujuran, keterbukaan, ikhlas, serta rasa kekeluargaan yang tinggi. Adapun kesimpulannya, yaitu pengurus Pura Dan Kahyangan Jati dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel, khususnya dalam mengelola dana punia Pura Dan Kahyangan Jati sudah melakukan tahap-tahap seperti pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan. Jadi Pura Dan Kahyangan Jati juga sudah memenuhi 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik, khususnya di bidang keagamaan. Dan sarannya untuk pengurus pura yaitu untuk mencatat dengan jelas perencanaan pengeluaran dana sebelum digunakan dan mengadakan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya agar dana dapat disesuaikan. Jadi saran untuk pemangku ada baiknya untuk membuat pencatatan dana sesari pada saat hari purnama, tilem, dan sebagainya agar pemasukan dapat diketahui dengan jelas serta pencatatan pembagian untuk para pemangku juga lebih terstruktur. Dan untuk peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat lebih mendalami lagi penelitiannya bukan hanya pada pengelolaan dana punya saja, namun bisa lebih luas lagi seperti dana sesari. Dari skripsi saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.